warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran kimia yang selanjutnya. Jadi kita hari ini mau melihat bagaimana contoh soal yang terkait dengan materi yang sebelumnya. Kan materi yang sebelumnya itu kita lihat ada simbol-simbol seperti ini. Ada Z, ada A, yang ada Z. Nah, di mana keterangannya di situ? Kalau Z itu adalah lambang unsur, sedangkan yang A itu adalah nomor massa. Jadi Z itu adalah lambang unsur atom. A itu nomor massa. Dan Z itu adalah nomor atom. Jadi kalau kita tidak tahu unsurnya atau soalnya dia tidak mencantumkan jenis unsurnya, dia Pak Isan cuman tuliskan pakai Z seperti ini. Tapi kalau kita misalnya sudah mengetahui unsurnya apa dan berapa nomor massanya dan nomor atomnya, itu kalian bisa langsung mengisikan seperti ini. Jadi kalau kalian lihat di tabel periodik, itu biasanya ada angka di samping dan ada angka di bawah dari masing-masing unsur. Ini contohnya dari unsur oksigen. Jadi O itu berarti oksigen. Jadi ini aturan penulisannya atau rumus untuk menuliskan unsur dari atom. Banyaknya proton, neutron, dan elektron pada dua unsur ini. Jadi di soal itu ada dua unsur yang kita ketahui pasti masing-masing unsur itu punya proton, neutron, dan elektron untuk menyusunnya. Jadi itu yang kita hitung berapa nilainya dari nilai yang sudah ada pada simbol atom yang ada. Jadi penyelesaiannya, misalnya yang A. Nah, untuk menentukan jumlah proton, kita ketahui proton itu sama dengan nomor atomnya di materi kemarin. P itu nomor atom. Dan sedangkan N itu dia adalah nomor massa dikurang sama P. Sedangkan elektron nilainya sama dengan P. Nah, kan yang tadi sudah diketahui, kalau misalnya ada unsur Z seperti ini, A itu adalah nomor massa dan Z itu adalah nomor atom. Jadi A itu nomor massanya, Z itu nomor atomnya. Nah, jadi kalau misalnya kalian sudah lihat seperti ini, berarti dia punya nilai proton sama dengan nomor atom. Nomor atom itu yang ada di bawah, yang letaknya ada di bawah. Jadi soal yang A nomor atomnya ada 92. Nah, neutronnya itu dia nomor massa. Lalu nomor massanya itu yang di atas dikurang sama nilai P. Nilai P kan sama dengan nomor atom. Jadi kalau kita cari neutronnya, tinggal kurang angka yang di atas dan angka yang di bawah. Jadi 238 dikurang sama 92. Dapatnya 146. Nah, terus yang elektron, kalau kita mau ketahui, elektron itu berdasarkan materi, dia nilainya sama dengan proton. Jadi nilainya E sama dengan P, berarti dia dapat nilai 92. Jadi nilai 92. Selesai untuk soal yang A. Gampang kan? Untuk soal B, sama juga cara kerjanya, cuman angka yang beda. N, S. Nah, sama dengan nomor atom. Nah, nomor atom itu yang di bawah. Jadi 56. Kalau N itu sama dengan nomor massa dikurang P. Jadi nilai itu nomor massa berapa? Atas, yang di atas dikurang di bawah. Jadi 137 dikurang sama 56, dapatnya 81. Terus yang nilai E-nya bagaimana? Gampang sekali, E sama dengan P sama dengan 56. Ini masih soal yang sederhana, jadi sangat mudah untuk kalian ketahui. Jadi sangat gampang untuk soal ini, masih gampang. Jadi semoga kalian sudah paham ya. Jadi kita mau lanjut ke contoh soal yang jenis kedua atau soal nomor kedua.
Jadi ini contoh soal yang kedua, yaitu suatu atom X dengan nomor massa 150 memiliki jumlah neutron 88. Jadi yang diketahui ini adalah nomor massanya dan jumlah neutronnya. Nah, yang ditanyakan di poin A itu bagaimanakah notasi atom X tersebut. Berarti kalau kita menggambarkan notasinya, berarti kita harus mengetahui berapa nomor massanya atau yang di atas, kalau dari simbolnya, dan Z-nya atau nomor atomnya yang ditulis di bawah, angka yang di bawahnya. Terus yang B, berapakah muatan inti atom X tersebut? Nah, muatan inti kan kalian ketahui inti dari suatu elektron itu terdiri dari proton dan neutron, di mana kalau kita mau menghitung muatannya, proton itu kan bermuatan positif, sedangkan neutron itu dia tidak bermuatan. Jadi yang kita cari di soal B itu cuma jumlah protonnya saja, atau muatan intinya itu sama dengan muatan protonnya. Nah, yang A, nah nomor massa ini didapatkan dari jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Nah, diketahui kan nomor massa itu dari soalnya itu sudah diketahui, itu 150. Jadi, nah, P-nya yang belum diketahui. Neutronnya juga dari soal sudah ada, itu 88. Jadi, nilai P adalah 150 dikurang 88. Kenapa bisa? Karena kan P ini 150 ini kan nomor massanya. Nah, ini 88 adalah neutronnya. Jadi ini pindah ruas ke sebelah. Jadi 150 yang awalnya 88 jadi positif, itu dia pindah ruas jadi min 88. Nah, begitu cara untuk menentukan berapa jumlah P. Jadi pindah ruas kini yang 88. Jadi 150 dikurang 88 dapatnya 62. Jadi kita sudah dapat berapa nomor nomor massanya dan berapa nomor atomnya. Jadi kita bisa tuliskan sini kan notasi atomnya. Yang nilai di atas itu adalah nomor massa. Nomor massa kan sudah ketahui 150. Nah, nomor massa itu dia lebih besar daripada yang di bawahnya, nomor atom pasti dia di bawahnya. Jadi, berapa nomor atomnya? Kalian ketahui kan nomor atom itu sama dengan jumlah proton. Jadi, yang di bawah itu dapatnya 62. Jadi, inilah jawabannya untuk yang poin A. Untuk poin B, itu kita mencari intinya. Nah, inti atom itu kan tadi di penjelasan awal itu atau muatannya. Kalau kalian mau cari muatannya kan tanyakan muatan inti. Muatan inti itu sama dengan berapa muatan protonnya. Karena kan inti itu terdiri dari proton dan neutron. Cuman yang bermuatan itu adalah yang proton, neutron dia tidak bermuatan. Jadi yang bisa dihitung itu adalah muatan protonnya yang merupakan muatan inti. Jadi muatannya itu adalah plus 62 SMA atau satuan massa atom. 62 itu dapat dari soal yang A. Kan di A kalian sudah tahu berapa jumlah protonnya. Jadi begitu untuk soal tipe ini. Jadi soal ketiga ini, soalnya itu suatu atom X di jumlah protonnya 13 dan jumlah neutronnya 14. Nah, di poin A dia tanyakan itu berapakah jumlah nukleon. Nukleon itu berarti partikel penyusun intinya, dan partikel penyusun intinya itu kan proton dan neutron. Dan berapa jumlah elektron dari atom X. Jadi ada 3 yang kalian cari di poin A. Terus yang B itu bagaimanakah notasi atom X. Jadi jawabannya itu yang A. Nukleon, jumlah nukleon itu adalah jumlah P dan N, proton dan neutron. Nah, jumlah proton dan neutron sudah ada pada soal, kalian tinggal tambahkan saja 13 ditambah 14.
hasilnya itu adalah 27. Jadi ini adalah jumlah nukleonnya atau jumlah intinya, P ditambah N. Nah, jumlah elektronnya kan sama dengan jumlah proton. Sama dengan jumlah proton. Jadi jumlah elektronnya itu sama dengan P. P ada 13. Jadi soal yang A sudah diketahui. Kita sudah dapat berapa nilai nukleon dari nilai P dan N dan dari jumlah elektronnya. Sudah diketahui 3 hal. Nah, kalau yang B, dia tanyakan notasinya. Notasinya berarti bagaimana cara nulisnya, lambangnya. Jadi Z ini melambangkan, X ini melambangkan notasi dari jenis unsurnya atau lambang unsur atomnya. Terus yang A itu kan nomor massa. Berapa nomor massanya? 27. Karena nomor massa sama dengan jumlah proton. Jadi 27. Nah, yang di bawah itu adalah nomor atom. Nomor atom itu sama dengan jumlah elektron, sama juga dengan jumlah proton. Jadi nilainya adalah 13. Jadi nilai yang di atas itu selalu lebih kecil dari yang di bawah. Jadi notasinya. Jadi selesai sudah soal untuk jenis soal untuk contoh simbol atom ini.